Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama aku Fioreza Dwi Yunianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, Prodi PGSD. Hari ini aku mau menjelaskan tentang bencana alam. Disimak ya. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contoh peristiwa alam ini seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan wabah penyakit. Nah, virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini juga termasuk bencana alam loh. Kemudian, bencana alam dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bencana alam yang bersifat meteorologis, bencana alam yang bersifat geologis, wabah, dan bencana dari ruang angkasa. Yang pertama, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini bersifat meteorologis seperti banjir dan kekeringan. Lalu yang kedua, bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Lalu yang ketiga ada wabah. Wabah atau epidemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar. Contohnya seperti pandemi COVID-19 saat ini. Lalu yang keempat, bencana alam dari ruang angkasa. Bencana ruang angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai. Bencana ruang angkasa seperti asteroid dapat menjadi ancaman bagi negara-negara dengan penduduk yang banyak seperti Cina, India, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Bencana alam yang mampu menghancurkan suatu daerah yang luas dan menyebabkan kerugian yang besar merupakan proses alami. Namun ada pula yang disebabkan oleh ulah manusia. Secara garis besar, terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah karena faktor alam. Bencana alam murni, penyebab utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai, atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia. Lalu yang kedua yaitu perbuatan manusia. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi akibat dari ulah manusia atau dipicu dari perbuatan manusia, seperti penebangan hutan secara liar, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan lain-lain. Lalu apa sih dampak dari bencana alam? Dampak bencana alam ini ada banyak. Contohnya seperti menimbulkan banyak korban jiwa, terus rasa trauma pada korban yang selamat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan musnahnya hewan dan tumbuhan tertentu. Jenis bencana alam yang pertama yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut. Gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi yang kuat, atau tanah longsor bawah laut. Kemudian mitigasi prabencana untuk menghadapi tsunami yang tiba-tiba yaitu yang pertama, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Lalu yang kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat pemadaman kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obat.
Lalu jenis yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa bergetarnya atau berguncangnya permukaan bumi akibat tumbukan antara lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, letusan gunung api, maupun runtuhan bebatuan. Nah, langkah mitigasi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, jika gempa bumi baru terasa beberapa saat, upayakan keselamatan diri kalian dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin berjatuhan dan jauhi jendela kaca. Yang kedua, kenali bagian struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Kemudian jenis yang ketiga adalah gunung meletus. Bencana alam yang satu ini ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik atau perut bumi yang aktif. Indonesia sendiri mempunyai beberapa gunung berapi aktif yang sering mengeluarkan awan panas hingga terjadi letusan berapi. Nah, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Kemudian yang keempat, siapkan dukungan logistik, antara lain makanan siap saji, lampu senter, dan baterai cadangan, uang tunai yang cukup, serta obat-obatan khusus sesuai pemakai. Kemudian jenis yang keempat yaitu banjir. Banjir adalah gejala alam yang ditandai dengan meluapnya volume air hingga merendam suatu daerah. Banjir ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga bendungan air di suatu wilayah tidak dapat menampung kemudian meluap. Bukan hanya itu, banjir juga disebabkan oleh peresapan air atau drainase di suatu wilayah yang buruk. Nah, langkah pra-bencana yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. Yang ketiga, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Terakhir, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka kalian bisa membuat catatan harta, mendokumentasikannya dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Lalu apa aja nih bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Nah, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ini ada banyak. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Kemudian gimana ya caranya untuk mencegah terjadinya bencana alam? Kita ambil dua contoh, yaitu bencana banjir dan bencana tanah longsor. Nah, untuk mencegah bencana banjir yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak membangun rumah di tepi sungai, dan rajin membersihkan selokan air. Kemudian kita ke cara mencegah terjadinya tanah longsor, yaitu dengan tidak menebang pohon yang berada di sekitar lereng, membuat terasering, dan tidak membangun rumah di bawah tebing. Oke, cukup sekian dulu materi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.